Syuting, Pak. Oh, syuting udah ya? Udah, Oke. Oke, selamat datang di Gadgetainment sama gua Divi. Dan kali ini ada Bapak ini lagi akhirnya. Hey! Ada Bapak Wisnu. Ini khusus gua yang minta. Dia ada di channel ini lagi. Kalau- Ya, sebenarnya ada kontribusi dikit lah. Proposalnya nggak saya terima, saya nggak datang, Pak. Saya yang datang sih ke sini, Pak. Ini tempat Bapak, Pak, bukan tempat saya. Oke, jadi di video kali ini gua bukan mau julid sih, tapi mau ngasih tahu ke kalian nih. Kalau dalam seminggu terakhir ini tuh banyak banget brand smartphone yang ternyata launching. Ini tanggal berapa emang syutingnya? Ntar, aduh mau mati lagi jam ini. Enggak, 11. Tanggal 11. 11 Juni. Tanggal 11 Juni, hari Kamis. Hari Kamis. Dari hari Jumat kemarin sampai dari Senin kemarin itu udah banyak banget, Pak, yang launching, Pak. Kurang lebih terhitung ada 2. enggak lah, Udah dikit gitu kalau banyak, cuma 2. ada 8 apa kalau nggak salah, Pak? 8. 8 brand, bukan 8 produk, 8 brand. 8 brand. Produknya ada yang 2, ada yang 3. Gue cuma ikut 3. Iya, itu yang Bapak ikut kan. Ini juga saya mancing, Pak. Saya cuma ikut 3. Berarti ya diakuin sama yang sisanya. Yang 5 saya nggak ditawarin sih, tapi nggak mau. Sombong namanya. Ya udah langsung mulai yang pertama. Oke, yang pertama Itu, apa? ini gue gak kaget sebenarnya sih. Apa? Ini brand yang akhirnya comeback Akhirnya comeback. ke dunia persmartphonean tanah Emang air. tadinya kemana dia? Ada tapi nggak bikin smartphone, Pak, kulkas. Agak berat ya bikinnya ya. Apa iya? Terus Nggak bisa dikantongin. Akhirnya datang dengan smartphone yang kelasnya flagship. Hah? Jadi Sharp itu baru ngerilis 2 buah smartphone, Pak. 2 emang gue taunya cuma 1. 2. Oh. Sharp R3. Ini handphone ya, bukan mobil ya. Baru gue mau bilang. Sharp R3 namanya. Kapasitas berapa ini? Yes. 7 seat. Enggak, iya 7 seat lah. Enggak, ini handphone, Oh, bukan handphone. mobil. Sharp R3 atau R3 ya lah biar beda. Sama satu lagi Sharp Aquos Zero 2. Aquos Zero 2. Oke. Aquos Zero 2. Sebenarnya handphone Aquosnya Sharp itu fenomenal dulu. Yang handphone bezel-less lah. Iya. Itu kan Sharp pertama kali. Dari Aquos juga. zaman dulu tuh, dan sekarang harganya tuh udah murah banget, 600.000 dapat loh. Sekarang mereka comeback dengan seri Zero 2 yang di Jepangnya juga sebenarnya udah launching sekitar 2 bulan lalu. Oh, pas Dan- lagi pandemi ya. Iya. Makanya ditahan dulu masuk sininya 2 bulan baru. Oh iya Masuk. iya. Dan tebak tahu harganya berapa? Berapa? Yang Sharp R3 itu kalau nggak salah 10 juta, Pak. 9.999.000. Terus Yang R3. iya. R3 10 juta. Bukan yang mobil ya, yang handphone. Oh, iya. Kalau R3 10 juta saya juga mau beli. Makanya. Mau bekas copetan kayak mau nggak ada barang juga saya beli. Orang nyopet mobil kantongnya segede apa? Iya, maling maksudnya. Terus kalau yang Aqua Zero 2 itu tahu harganya berapa? Berapa? Berapa ya? Lupa saya. Berapa sih harganya? Kalian tahu kan kualitas dari Gadgetainment News kayak gimana? Segini aja. Dan satu lagi, Pak, yang Sharp Aqua Zero 2 itu harganya tahu berapa? Berapa? Seakan-akan belum pernah ditanya. Iya, Berapa? pura-pura aja. Berapa? 12.999.000. Oh, 13 juta kurang Kembali sedikit. 1.000, iya. Iya, iya. Katanya bawa layar 240 Hz. Layarnya. OLED display. Oh, itu nggak terpisah kan? Ya emang spare part. Kalau takutnya, ini handphonenya Pak, ini layarnya. Kan dia jualan TV soalnya. Jadi satu, Pak, Oh, jadi handphone. satu. Handphone nggak ada layarnya jadi apaan? Bangke. Enggak, maksud gue, ya kan Sharp soalnya memang terkenal layarnya bagus memang. Tapi TV. Exo ya, Exo display. Iya, kalau Exo nggak display salah itu kan namanya. TV tapi kan. Ini dibawa ke smartphone, Pak. Dan ada Exo display-nya juga. Oh, 240 Hz oke. OLED Exo display. Pakai Snapdragon 855. Oke. Terus RAM-nya kalau nggak salah 8 GB. Tapi 855 ya? 855. Oke. RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB. Tapi yang bikin diketawain adalah kameranya cuma 2, Pak. Kameranya cuma Yang dua. belakang. Yang belakang. Nah, yang depan 1. Oke. Ada model Tapi modelnya gitu. memang Sharp itu kalau layar udahlah, gue percaya lah. percaya? Percaya kalau layar ya untuk Sharp. Display. Gue percaya dari dulu udah bagus. Cuma kalau untuk yang lain memang perlu pembuktian karena Sharp sebelumnya juga sempat bertahan di level bawah waktu itu kan. Iya, Dengan mengeluarkan di seri R. mid low ya. R itu pertama kali tuh serinya harganya lumayan murah loh. Karena gue sempat review. Dulu banget. Ya? Dulu banget. Sharp R itu R1. R1 itu sempat keluar gabung sobat HP akhirnya. Irwan. Kalau yang aku Z2 itu Zero Two. sebenarnya masih oke lah. Itu masih bisa fight loh. Asal yang jual pinter ya.
Karena 855 meskipun udah lama, kapabilitasnya masih bagus dan jualan layar 240 Hz. Memang kalau dari Jadi masih bisa jualan. cuma harganya itu loh, Yang R3 10 juta. iya, ngapain? Gue nggak tahu sih dia pakai spesifikasinya yang Nggak, mana maksud gini, sih. harga 10 juta itu sama persis dengan P40 Huawei. Cuma Huawei nggak ada GMS-nya aja. Iya, bisa dipasangin tapi Bisa. harga sama. Itu kalau gampar-gamparan gimana? Kalau di sounding kalau disandingin sama ini deh Pak, Samsung S10 Lite itu juga 855 kan? 855 Lebih murah. lebih murah harganya. Nggak sampai 10 juta. Hampir 2 juta lebih murah. Enggak, hampir S10 Lite 8 juta. 8,9 Di itu beberapa Note 10 ikat. Lite Pak yang lebih murah. Karena saya kemarin baru nyariin buat teman saya. Sekarang 82 ada yang jual. 81. Lumayan ya. Iya. Jadi udah lumayan, itu harga harga SRP atau suggested retail price 9 juta. Tapi kalau harga Di pasaran realnya 8182 tuh udah ada yang jual. Jadi ketika lo ngejual produk harga 10 juta sekarang, lo harus hati-hati sama spesifikasi. Realme X2 Pro aja yang 855 plus nggak nyampe 8 juta Pak, 7,5. Iya, 7,5 itu nggak nyampe 8 juta. Iya memang sih. Saya ngasih tahu maksudnya gitu. Apakah dengan semua yang ada sekarang mereka akan sanggup bersaing nih? Menurut lo gimana? Enggak. Ya sama. Cepet banget jawabannya. Tapi patut ditunggu Enggak, kalau nih. cuma begitu doang enggak, harus ada sesuatu yang lain. Maksud gue, Nah. bundling penjualan itu mungkin bisa ngebantu. Kalau dibantu dengan yang tadi embel-embel layar 240 Hz, Tetap susah, bisa tapi susah. bisa tapi susah. Nggak ada brand yang bisa comeback hanya dengan satu produk. Betul sekali. Nggak ada. Jadi Harus pakai rangkaian produk. Jadi dia harus nyiapin lebih dari mungkin 3 sampai 4 set baru dalam waktu 1 tahun. Jadi roadmapnya setahun, ada produk apa aja, disebar dalam waktu 1 tahun, itu baru bisa comeback kehitungnya. Tapi kalau cuma ngandelin 1 kali launch, comeback nggak? Nah, ngomong-ngomong rangkaian nih, ini memang ada yang lagi jor-joran juga nih Pak. Apa? Merangkai produknya banyak sekali. Apa? Infinix Pak, yang Bapak diajak sama teman senegara. Udah, yang bagus. Mana itu? Bagus. Belum, saya belum sebutin. Kalau saya sebutin, Bapak masih bilang bagus? MediaTek P22, bukan ya? Nggak disebutin sih. Oh, nggak disebutin prosesor. Biasanya P22 Infinix. Nah, ini yang kita omongin ini adalah Infinix Hot 9 Play. Oh, masih ada ya? Hot 9 Play. Tapi udah habis nih, Hot 9, berarti udah mau habis dong harusnya. Kok mau habis? Kan Hot 9 nih. Seri mau jadi Hot 10. Enggak, Hot 11. Hotman. Paris dong. Hot 9 Play. Pokoknya dibilang Hot 9 Play. Ini handphone mungkin harganya nggak terlalu mahal ya. Kemarin gue sempat lihat di Instagramnya Infinix. 18,5 ya kalau nggak salah. Wah, Oppo kan Pak. Sama P40 Pro Plus. Gila kali mau Infinix mau bangkrut atau gimana? Enggak nyampe segitu. Paling ya di bawah 1,5 lah. Tapi kan sorry ya gue potong ya. Tapi kan suka-suka dia mau jual berapa ya? Bisa jual segitu. Lo mau MediaTek P22 jual 18,5, salahnya apa? Dapatnya 10 lebih, Pak. Handphone ini Infinix harga 15 juta. Wah, mahal sekali. Dapat 15. Gak tau pakai Khusus grosiran. belinya grosiran di mana? Kan suka-suka dia. Ya, harganya segitu benar sih Iya, kalau kan grosiran. gue bilang dapat 1 handphone. Iya benar sih, grosiran sih. Mau buka toko kayak itu, harga spesial kalau buka toko ya. Beli grosiran 15 juta dapat 15. Saya juga sih. Ya, Tapi by the way, si Hot 9 Play ini cukup mencuri perhatian nih. Karena baterainya itu gede, 6000 mAh. Oh, di dalam handphone ya? Di luar, dikit kanan. Iya. Di dalam lah. Terus ada juga dia pakai layarnya lumayan gede, 6,8 inch HD. Iyalah, kalau full HD susah. Mahal kasih gitu. Sorry. Layarnya berarti 720p. Iya, 720 HD plus, 720p lebih. Oh, karena kalau 720 itu udah nggak dihitung HD sama YouTube. Oh, jadi udah nggak hitung HD ya? Enggak, jadi kalau ada brand handphone bilang HD 720, itu bukan HD. Oh, kasihan sekali ya. Kasihan sekali ya. Sekarang HD itu cuma 1080 buat YouTube ya. HD itu new normalnya SD. Iya, new normalnya HD adalah 1080, bukan 720. Iya. Oke. Nah, pokoknya itu layar HD. Terus dia berjalan di Android 10, Pak. Udah bisa lari. Go Edition. Hah? Ulang gimana? Dia running di Android 10, Android 10 Go Edition. Iya, dikeluarkan Go Edition untuk biar bisa running aplikasinya lebih smooth, Lancar. lebih lancar. Jadi aplikasi yang diinstal itu bukan aplikasi yang native, yang memang disesuaikan. Jadi intinya lebih banyak launchernya. Lebih kecilkan space-nya
Jadi bisa running normal. Lebih banyak launchernya intinya itu ya. Ya bisa jadi. Padahal itu storage-nya lumayan sebenarnya sih, tapi gue nggak tahu kenapa pakai Go Edition. Mungkin karena prosesornya. Iya sih, bisa jadi sih. Nih lihat ya. Nih, tuh Hot 9 Play. Apakah terlihat prosesor? Apakah ini pakai P22 gitu kan? Coba kita cek. Oh ada yang jawab A22. A22 atau A21s. Itu Samsung. Samsung Aziz. Dan kalau kita lihat di sini yang menarik nih, terjual dalam 10 detik 2.800 unit. Katanya dalam 10 detik terjual 2.800 unit. Rekor baru. Siapa yang beli? Fansnya tuh. Thank you Infinix fans, nantikan flash selanjutnya. Jadi si Infinix Hot 9 Play ini sudah habis dalam waktu 10 detik. Dalam jumlah 2.800 unit. Segini saya bilangin ya, bukan habis. Terjualnya 2.800 unit. Gue nggak tahu stoknya berapa. Pokoknya 2.800 unit tuh habis. Oh, jadi stoknya ada 2.805. Mungkin detik ke-11 nggak dihitung. Detik ke-11 nggak dihitung. Oh. Padahal itu masih, katakanlah stoknya ada 2.805 lah. Jadi sisa 5. Yang gue menarik adalah menurut gue ya. Yang menarik buat gue adalah hashtagnya. Apa tuh Pak? Tadi kalau lihat hashtag lupa waktu. Itu handphone yang berbahaya sekali. Kenapa tuh? Bikin lupa waktu. Gini, lu ditanya, Dep, jam berapa? Biasanya lu ngeliat handphone kan? Dep, jam berapa? Lupa. Jam berapa? Jam berapa ya? Tidak ada. Aduh, tidak ada. Karena lupa waktu. Harusnya nih handphone ini nih di launching kemarin pas mau bulan puasa. Bener-bener lupa waktu tuh. Waduh. Make dari subuh. Tahu-tahu set maghrib. Itu lebih gawat lagi menurut gue. Tapi itu masih masuk esensinya. Bener-bener lupa waktu. Itu bahaya, men. Lu bisa nggak puasa? Apa? Dia bisa main handphone, lo makan. Lo kalau makan, astagfirullahaladzim, lupa waktu. Belum waktunya. Jadi sih. Ada handphone apa lagi sih emang seminggu ini? Terus kemarin ada juga Huawei P40 dan sama P40 Pro Plus. Ya, jadi sebenarnya ada 3 varian, cuman yang tengah udah keluar duluan. Yang tengah sempat solo karir tuh dia. Solo karir dia yang 40 Pro itu udah duluan, tiba-tiba sekarang keluar 40-nya sama 40 Pro Plus. Yeah. Nah, gue mau nanya nih sama lu. Sebenarnya 40 Pro sama 40 Pro Plus tuh bedanya di mana aja, Pak? Pertama jumlah kamera. Makin mahal makin banyak. Ini 40 Pro aja. Biasa. Itu Pro 1 2 3 4 kameranya. 4. Itu ada 5 plus 1 sensor. Kalau yang 40 Pro Plus? Yang Pro yang enggak Pro, yang biasa itu cuma 3. 3. Oh, dia nggak ada kamera yang super zoom yang kayak gini ya? Nggak ada. Dan yang keren sebenarnya adalah makin mahal itu kamera dengan OIS-nya makin banyak. Yang Pro Plus ada 3 kamera dengan OIS. Wow, 3. Jadi lo mau ngambil gambar kayak gimana pun, maksudnya jarak dekat, jarak jauh, itu ada OIS-nya sampai ke periskop itu, jadi lebih stabil. Oke. Jadi maksud gue lo kreativitas makin gila lah kalau untuk gambar. Tapi lonjakan harganya lumayan ya. P40 tuh kalau nggak salah 10 juta lah. 999. Nah. Terus P40 Pro ini 13 lah ya. Tapi lo harus ingat cashbacknya. Jadi cashback itu sebenarnya adalah penurun harga. Oh, dapat apa aja? Cashbacknya 500 ribuan setahu gue. Jadi sebenarnya kalau harganya beneran di sini secara value ya paling 9,5 juta. 9,5. Tapi dia pakai prosesor sama kan? Kirain 990 semua. Kok nggak salah sama deh? 990 semua kan? Berarti spek S dalamnya sama, Gua jumlah kameranya aja. Setahu gue juga 990 aja sih semua sih. Semua sama. Cuma beda di. Kalau prosesor sebenarnya tidak ada peningkatan berarti untuk di P40 ini dari Mate 30 Pro. Mate 30 Pro juga pakai skill 990. Jadi nggak ada peningkatan apa-apa dalam hal prosesor sebenarnya, tapi dalam hal software. Image processing kali ya? Iya, software terutama untuk pengaturan foto itu gila. Ini Bapak pakai nggak? Pakai. Oh, kalau nggak saya mau minta. Nggak, maksudnya? Saya udah nyiapin jawaban. Maksudnya gini, lu pakai selama ini lu pakai selain yang ada di video review lo ya, ini udah pernah dibikin kan di video review lo. Apa yang lu suka, apa yang lu keluhin? Yang gue suka baterainya, kacau. Baterainya? Baterai bagus banget. Ini berapa baterainya? Satu sih saya tahu. Maksudnya miliampere hour-nya. Lo bayangin aja, di antara semua handphone yang gue pakai ganti-gantian gitu. Ini yang nggak pernah gue pikirin baterainya gimana. Seriusan, sampai baterai tinggal misalkan let's say 20% aja, tuh gue diletakkannya berhari-hari. Gak apa-apa. Ide lifetime-nya tuh bagus ya? Sangat bagus, bahkan gue pernah iseng. Gue matiin Pak 2 hari. Dari penuh nih, gue matiin.
gue tinggal gitu. Nyalain lagi. 99 gue. Wow. Sumpah. Kalau bapak tinggal sebulan juga sama pak. Orang dimatiin nggak dipakai. Tapi maksud gue banyak loh yang drop baterainya. Ada juga yang walaupun udah kita matiin tapi dia ngedrain kan. Karena baterai itu biar gimana pun Sebenarnya hidup. Hidup. Karena dia itu kan barang elektronik kan, pasti ngambil ini source. baterainya ya menurut gue jatuhnya normal, karena beberapa handphone yang lain gue gak perlu sebut ya, itu bener kata lo bilang, drain ketika lo matiin, lo tinggal 1 hari aja berkurangnya lumayan. Nah, yang Ini enggak sama saya sekali. tahu yang sering banget kita tuh iPhone tuh kayak gitu pak. Iya. Iya. Di luar brand yang bapak nggak boleh sebutin ya. Iya. iPhone tuh. Itu juga nah, gitu. Jadi menurut gue baterainya bagus banget dan jaringan. Oh itu nggak usah ditanya. Apalagi di apartemen gue ini. Ini bapak pakai kartu apa? Di sini gue pakai, biasanya gue pakai Telkomsel nih. Oke. Gitu. Jaringan it means bagus nih. Bagus, Mau jauh connect lebih ke bagus Wi-Fi, dibandingkan Samsung, dibandingkan Oppo. Mau connect ke Wi-Fi atau pakai provider sama-sama aja. Paling berasa ketika connect ke provider pastinya. Seluler. Itu jauh lebih bagus. Dan GPS. Ini menarik GPS pak. GPS-nya bagus karena dia pakai apa namanya? Apa sih namanya satellite GPS-nya itu lebih banyak daripada kebanyakan handphone, dan dia dual band untuk GPS-nya. Jadi gampangnya gini, dia punya tingkat akurasi yang lebih tinggi. Lock akurasinya lebih tinggi dibandingkan smartphone Android yang lain menurut gue. Karena gue udah coba sampai ke gue nggak usah pakai Google Maps, bahkan gue pakai karta GPS map namanya. Itu buat gue tracking jalan atau gue tracking naik mobil gitu. Akurasinya gila-gilaan. Berarti bukan cuma Gue optimalisasi masuk di gang, software ya? Iya, gue masuk gang aja tuh kelihatan di mapnya. Jadi maksud gue di saat yang sama gue jajal pakai iPhone gitu, enggak. Oke. Jadi maksud gue GPS-nya bener-bener bagus. Dan gue pernah sampai juga sih di review sebenarnya. GPS-nya gila banget untuk handphone ini. Terus satu lagi, Apa? ada kemarin baru launching juga Oppo. Oppo sebenarnya produknya produk yang udah keluar semua. Cuma tapi ada dibundling sama kerjasama kan? Kerjasama sama Disney dan Pixar. Dia Toy Story Special Edition. Jadi A92, A52, A31 sama A12 itu kalau misalkan beli kalian bisa dapetin yang Special Edition bareng sama Disney Pixar. Oke. Pixar. Disney Pixar. Terus dapat juga jadi ketawain. Lanjut. Dan mereka juga bundling dengan produk terbarunya juga Oppo Enco W11. Iya. Nah, yang menarik si Enco headset ini gampang nyebutnya. Itu harganya, Pak. Berapa? Harga pre-ordernya nanti tanggal 15 cuma 599.000 untuk pre-order di tanggal 15 Juni. Tapi kalau misalkan kelewatan pre-ordernya, dia akan dijual di offline di tanggal 25 Juni. Per sale-nya. Harganya itu 698.000. Ini agak unik nih, 698. Dia biasanya 699 kan. Kita masih kembali 1.000 lagi lah, jadi 2.000 untuk 700.000 kembali 2.000 lah. Bisa buat bayar parkir. Dan ini tuh bagus sih sebenarnya. Harganya murah sih sebenarnya. Gue kaget loh Oppo ngeluarin. Wah, agak terjangkau nih. Semoga kualitasnya memang bagus gitu, karena biasanya nih bukannya apa sih ya, gue agak meragukan sebenarnya secara quality, secara apa, karena biasanya teknologinya aja udah mahal, mau nggak mau harganya dinaikin biasanya gitu ya. Jadi lo kebayang kalau harga jualnya segitu modalnya berapa? Dan Ngerti nggak sih? dan Jadi buat kualitinya, production. ya kualitinya jadinya nggak terlalu bagus biasanya. Menarik sih. Gue berharap ini kualitinya bagus. Bapak bisa dikasih, Pak. Nanti kalau kasih saya review deh. Halo, Oppo. Belum ya? Jadi ya udah sampai sini dulu video Gadgetainment News. Oke, udah ya. Terima kasih sudah ngalor ngidul bersama gue dan Wisnu. Lu gak bakal bisa keluar juga, sempit soalnya. Jadi susah. Ya. Fokusnya kabur, lampunya gelap. Mau apa ini? Wah, dia keluar beneran. Jadi ya udah, cukup sekian video Gadgetainment News. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka, di like, di subscribe, jangan lonceng notifikasinya. Bilang ke teman-teman kalian kalau gue bikin video rusuh-rusuhan sama Wisnu. Jadi ya udah, sampai ketemu di episode Ya katanya mau syuting. ya.